Pernah nggak sih kalian berhenti sejenak terus mikir, kenapa ya ada siang dan malam? Pertanyaan yang kedengerannya simpel banget ini ternyata nyimpen jawaban yang, wah, luar biasa. Ini tuh cerita tentang kecepatan super, tabrakan dahsyat di luar angkasa, dan pahlawan tak kasat mata yang menjaga kita semua tetap hidup. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaannya. Kok bisa ya ada siang dan malam? Ini kan ritme paling dasar dalam hidup kita ya. Tapi apa kita benar-benar pernah mikirin gimana persisnya semua ini terjadi? Jawaban gampangnya sih, rotasi bumi, udah gitu aja. Eits, tapi tunggu dulu, itu baru kulitnya doang. Cerita yang sebenarnya jauh lebih gede, jauh lebih dramatis, dan jauh lebih keren daripada sekedar planet yang lagi muter. Biar gampang ngebayanginnya, coba deh kita lihat bumi itu bukan sebagai bola batu raksasa, tapi sebagai seorang penari balet kosmik yang lagi berputar dengan anggunnya di panggung alam semesta yang maha luas. Jadi rotasi itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh tarian bumi di porosnya sendiri. Bayangin aja gasing yang nggak pernah capek, muter terus di sumbu imajiner yang nembus dari kutub utara sampai ke kutub selatan. Tapi bagian paling gilanya dari tarian kosmik ini tuh, kecepatannya. Sebuah kecepatan yang dahsyat banget, tapi anehnya sama sekali nggak kita rasain. Percaya atau enggak, kalau kamu sekarang lagi ada di Jakarta, kamu itu lagi melesat dengan kecepatan sekitar 1.600 km per jam. Serius, itu jauh lebih kencing daripada pesawat jet komersial manapun. Tunggu. Kalau kita ngebut secepat itu, harusnya kan kita kelempar keluar angkasa dong. Kenapa kopi di meja kita anteng-anteng aja, nggak tumpah sama sekali? Jawabannya cuma satu kata, inersia. Gini deh, bayangin kamu lagi di dalam pesawat yang terbangnya mulus banget. Kamu kan nggak ngerasain kecepatannya, karena kamu, kursi kamu, dan udara di dalam kabin semuanya gerak bareng sama pesawat. Nah, di bumi juga gitu. Kita, lautan, bahkan atmosfer, kita semua ini penumpang yang gerak selaras sama planet ini. Oke, jadi bumi muter kenceng banget. Sekarang, kita lihat gimana putaran ini bisa jadi semacam saklar raksasa yang nyalain dan matiin hari-hari kita. Mekanismenya sebenarnya simpel banget. Anggap aja matahari itu lampu sorot super gede. Nah, karena bumi itu bulat, ya cuma setengah bagiannya aja yang bisa kena sinar dalam satu waktu. Sisi yang lagi ngadep matahari, yaitu yang ngalamin siang. Dan sisi yang lagi ngebelakangin, yang ada di dalam bayangannya sendiri, yaitu yang lagi malam. Dan garis pemisah antara terang dan gelap ini punya nama yang keren banget. Garis terminator. Ini adalah zona magis di planet kita. Tempat di mana setiap hari kita ngelewatin fajar dan senja dalam sebuah perjalanan tanpa henti. Ini jadi bikin mikir lagi ya. Kalau kita ngelewatin garis terminator ini cepet banget, kenapa pergantiannya nggak kayak matiin lampu? Klik, gelap. Kenapa malah kita dikasih pertunjukan warna yang luar biasa indah? Nah, jagoannya di sini tuh atmosfer kita. Waktu matahari terbenam, sinarnya harus ngelewatin lapisan udara yang jauh lebih tebal. Atmosfer ini kayak filter raksasa. Dia nyaring dan hamburin cahaya biru, terus cuma nerusin warna-warna anget kayak merah, orange, dan kuning ke mata kita. Jadi atmosfer kita ini sebenarnya seniman alam yang ngelukis langit senja. Kita udah ngerti gimananya siang dan malam terjadi. Tapi sekarang pertanyaan yang lebih dalam, kenapanya? Kenapa bumi ini nggak berhenti-berhenti muter selama miliaran tahun? Energinya datang dari mana? Ceritanya, kita harus mundur jauh banget, 4,6 miliar tahun yang lalu. Pas tata surya kita baru lahir dari awan gas dan debu kosmik yang emang udah berputar. Bumi kita mewarisi tarian purba ini. Terus, terjadilah sebuah tabrakan kosmik raksasa. Sebuah planet seukuran Mars, namanya Theia, nabrak bumi. Tabrakan dahsyat ini bukan cuma ngelahirin bulan, tapi juga ngasih dorongan energi yang bikin bumi kita muter stabil sampai hari ini. Dan sekarang, kita sampai di bagian yang paling penting yang mungkin nggak banyak orang sadar. Ternyata ngebuat adanya siang dan malam itu cuma kerjaan sampingannya rotasi bumi. Fungsi utamanya jauh lebih krusial dari itu. Gampangnya gini, rotasi itu adalah pemain paling berharga atau MVP buat planet kita. Tanpa rotasi, ya nggak akan ada kehidupan seperti yang kita kenal sekarang. Sama sekali. Titik. Coba deh kita bedah kekuatan supernya. Pertama, putaran bumi ini ngaduk-ngaduk inti besinya yang cair, dan itu ngeciptain perisai magnet raksasa yang lindungin kita dari radiasi matahari yang berbahaya. Putaran ini juga yang jadi dalang di balik semua pola angin dan badai. Bahkan, bentuk planet kita yang agak gepeng di kutub dan menggembung di khatulistiwa itu bukti kekuatannya. Jadi, biar lebih jelas lagi ya, kalau nggak ada rotasi, nggak ada perisai magnet,
Nggak ada pola cuaca yang kompleks, atmosfer kita bakal habis terkikis, dan planet ini cuma bakal jadi bola batu yang satu sisinya terpanggang panas, sisi lainnya beku. Kehidupan mustahil ada. Jadi, lain kali kamu lihat matahari terbenam, coba ingat-ingat ini. Itu bukan matahari yang bergerak, tapi kamulah yang lagi bergerak menari melintasi angkasa dengan kecepatan 1.600 km per jam di atas sebuah planet penari yang anggun. Kita semua sebenarnya adalah penumpang sunyi dalam tarian kosmik yang megah ini. Sebuah ritme yang udah berlangsung miliaran tahun dan jadi fondasi dari keberadaan kita semua. Dan ini jadi bikin kita bertanya kan, keajaiban luar biasa apa lagi sih yang setiap hari ada di depan mata kita, tapi sering kita anggap biasa aja? Apalagi yang tersembunyi, yang nunggu untuk kita temukan? Coba deh, tetaplah penasaran.